Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang luas dan keliling juring lingkaran ya. Masih ingat kan tentang lingkaran-lingkaran? Oke, bagian-bagian lingkaran juga masih ingat? Ya, kita akan membahas dulu makanan. Nah, pasti tahu dong ini namanya apa? Oke, pizza ya. Ini adalah makanan yang sudah sangat kita kenal. Mungkin ini bagian dari makanan favorit kalian. Kalau kalian makan pizza, apakah satu pan penuh dimakan sendiri, digigitin gitu ya, atau dipotong-potong? Oke, pasti dipotong-potong dong ya. Jadi biasanya kalau kita makan pizza itu dia akan dibagi-bagi, kemudian kita diberi satu slice dulu. Kalau satu slice misalkan belum kenyang, nambah satu slice lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak satu orang satu pan. Nah, pizza satu pan utuh dalam dimensi 2 atau geometri itu kita mengenal dengan yang namanya lingkaran, ya kan? Nah, sedangkan satu slice yang kalian makan, satu bagian gini aja, namanya apa tuh? Oke, namanya adalah juring. Mudah-mudahan masih ingat? Ya. Satu lingkaran penuh atau satu pan pizza itu kita ibaratkan sebagai lingkaran utuh. Tapi kalau satu potong, tapi potongannya nggak potongan sembarang ya. Misalkan kalau pizza dipotong begini, apakah ini juring? Bukan ya. Tapi yang namanya juring itu adalah kalau kita punya satu lingkaran pizza, kemudian dipotongnya dari bagian tengah. Jadi dari tengah lingkaran atau dari pusat lingkaran dipotong-potong. Nah, sebagian kecilnya ini dikatakan sebagai juring. Nah, dari kata tadi, sebagian kecil. Nah, sebagian kecil itu bisa seberapanya sih? Ya tergantung yang motong pizza. Mungkin juringnya itu berupa 1/6-nya atau 1/8 dibuat kecil-kecil misalkan. Atau mungkin 1/10-nya. Tergantung yang motong-motongnya. Artinya satu slice pizza sebagai juring itu adalah sebagian dari lingkaran. Nah, kita akan menghitung luas dari satu pan pizza dan luas dari satu slice pizza yang kalian makan. Oke. Satu pan pizza itu diibaratkan sebagai suatu lingkaran penuh. Masih ingat luas lingkaran? Oke. Luas lingkaran itu /pi r², di mana pi kita bisa mengikuti pendekatan 22/7 atau pi-nya kita gunakan 3,14. Disarankan biasanya oleh gurunya kalau jari-jarinya kelipatan 7 pakai 22/7. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7 pakailah 3,14. Ini kalau satu lingkaran penuh. Ingat ya, satu lingkaran penuh rumusnya pi r². Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung hanya yang kita makan saja? Nah, berapa luas satu slice pizza? Karena ini adalah bagian kecil dari sebuah lingkaran, maka kalau rumus luasnya itu pasti sama, pi r². Tinggal nanti kita menyematkan apa di depannya gitu. Kalau satu lingkaran penuh pi r², kalau sebagian ini berarti kita lihat dia besarnya segimana. Maka di sini akan membentuk sudut ya. Misalkan sudutnya adalah theta. Nah, sesuai dengan gambar di sini kita punya sudutnya theta. Sehingga luas untuk satu slice atau kita namakan dengan luas juring itu adalah theta per 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena kita membandingkan dengan satu lingkaran penuh. Lalu dikali rumus lingkaran penuh, pi r².
Jadi rumus belakangnya sama luas lingkaran. Cuman karena dia juring hanya sebagian saja. Sebagiannya tuh semana? Ya tergantung nanti sudut yang dibentuk oleh juring tersebut. Ternyata sudutnya adalah theta derajat. Maka kita jadinya luas juring itu adalah theta derajat per 360 dikali pi r kuadrat. Misalkan pizza yang dimakan ini besar derajatnya adalah 60 derajat. Kalau 60 derajat, maka si luas slice ini 60 per 360 dikali pi r kuadrat. Atau kita perkecil, coret nolnya, 6 per 36 kita perkecil jadi 1 per 6 pi r kuadrat. Ya, jadi semuanya tergantung pada berapa derajat yang membentuk juring tersebut. Tapi konsepnya menggunakan konsep luas. Itu untuk luas juring lingkaran. Mudah ya? Oke. Nanti di video kedua kita akan belajar tentang panjang dari busur juring.